Makanya kepala desa tidak boleh memihak di saat pilkada. Sehingga ketika ada kesempatan-kesempatan seperti ini, ruang-ruang dialog seperti ini, kepala desa tidak punya beban untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali perjumpaan kita ini, saya doakan agar seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, ini ada kejadian di Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada kesempatan acara Musrenbang yang dipimpin oleh Wakil Bupati setempat, ada 8 orang kepala desa yang hadir dalam acara itu keluar sebelum acara selesai. Bupati merasa kurang enak dan malah dia dengan tegas memerintahkan kepada inspektorat agar memeriksa ke-8 bupati, agar memeriksa ke-8 kepala desa ini. Jadi jika nanti ada temuan-temuan dari hasil kerja, agar memeriksa ke-8 kepala desa ini. Jadi jika nanti inspektorat menemukan hal-hal yang melanggar aturan dilakukan oleh 8 kades ini, Wabub malah meminta dengan tegas agar inspektorat segera melaporkan para kades ini ke kejaksaan. Memang sahabat BN, akhir-akhir ini negara dan bangsa ini heboh oleh para kades, terutama yang menghebohkan sekali ketika para kades meminta agar jabatannya yang 6 tahun 1 kali periode, dengan periodenya bukan 2 tetapi 3 periode. Belum puas nampaknya dia minta 9 tahun 1 periode. Bayangkan kalau 3 periode berarti sudah 27 tahun. Dari sudah 18 tahun selama ini. Bayangkan. Ditampaknya ibarat orang punya keinginan, pertama ingin dulu di atas bahu. Setelah itu ingin lagi di atas kepala. Dan juga kita mendengar ada di daerah-daerah kades ini rambutnya kayak gini. Tidak mencerminkan lagi seorang pemimpin, apalagi pemimpin desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita baca berita ini. Suaralampung.id menurunkan berita di bawah judul 8 kades keluar ruangan saat acara Musrenbang. Wabub Lampung Timur emosi. .2. Mau cara preman saya siap di mana saja. Berita ini hari Senin 13 Februari 2023. Suaralampung.id. 8 kepala desa memilih keluar ketika kegiatan Musrembang tingkat kecamatan sedang berlangsung di Desa Labuhan Ratu Baru, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, Senin 13 Februari 2023. 8 kades yang keluar ruangan sebelum acara selesai tersebut yaitu Kades Braja Asri, Braja Dewa, Sriwangi, Sumur Bandung, Sri Rejo Sari, Sumber Rejo, Labuan Ratu Danau, Braja Fajar,
dan Sumber Marga. Keluarnya 8 kades di Lampung Timur ini membuat Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi emosi. Azwar langsung meminta mic yang sedang dipegang Camat Wai Jepara. Itu namanya kades tidak punya etika, ujar Azwar menggunakan mic. Azwar langsung memanggil inspektorat untuk mengecek pekerjaan kades-kades itu. Menurut Azwar, jika ada temuan pekerjaan yang tidak beres agar ditindak untuk dilaporkan ke kejaksaan. Jangan seperti preman keluar tanpa etika. Saya juga preman, kalau mau dengan cara preman, saya siap di mana saja, tantang Azwar Hadi. Kepala Desa Beraja Sri Darusman mengatakan dirinya dan rekan-rekan kades lain sengaja keluar ruangan sebelum Musrembang selesai karena usulan pembangunan mereka tidak pernah direalisasikan. Untuk apa mengikuti sampai selesai? Sudah jelas desa saya dan 7 desa lainnya yang ikut keluar tidak mendapatkan pembangunan apapun, kata Darusman. Terang Darusman sejak sekitar 3 tahun sebelumnya hanya desa-desa tertentu yang selalu mendapat prioritas pembangunan. Sehingga persoalan tersebut yang memicu 8 kades keluar ruangan sebelum acara selesai. Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi menilai 8 kepala desa yang keluar sebelum acara selesai dinilai tidak memiliki etika. Azwar Hadi menegaskan akan melakukan tindakan tegas dengan memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan kinerja kades tersebut. Tidak menutup kemungkinan kinerja 8 kades dimaksud ada yang menyimpang. Itu tindakan yang tidak menghargai acara sebelum selesai keluar hanya kerana tidak mendapat pembangunan. Kalau inspektorat ada temuan akan saya tindak tegas, jelas Wakil Bupati Lampung Timur tersebut. Kata Azwar Hadi, jika hanya persoalan tidak mendapat pembangunan seharusnya diselesaikan dengan cara dialog, bukan langsung keluar ruangan. Seharusnya dilihat di depan ada wakil bupati, ada 2 anggota DPRD, ada para kadis dan staf ahli, belum di ruangan banyak masyarakat. Terang Azwar Hadi. Sementara itu, anggota DPRD Lampung Timur Taufik Gani yang ada di ruangan tersebut mendukung apa yang dikatakan Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi. Saya mendukung tindakan Pak Wakil yang akan melakukan tindakan tegas kepada 8 kades yang keluar sebelum acara selesai tadi. Sepertinya mereka kompak ingin membuat malu Pak Wakil dan kami semua, jelas Taufik Gani. Sahabat BN, memang kalau hanya karena tidak mendapatkan pembangunan dan langsung keluar ruangan, apakah itu menyelesaikan masalah? Tentu juga tidak. Harusnya ke-8 kepala desa ini, kalau memang selama ini tidak mendapatkan pembangunan dan tidak ada realisasi dari hasil musrembang ini ke desa-desa mereka, mereka keras di sini berbicara. Sampaikan terus terang, DPRD kan ada, para kepala dinas ada, wakil bupati ada. Sampaikan terus terang. Yang kita khawatirkan, ini yang kita khawatirkan, mudah-mudahan tidak begitu. Hanya karena ingin keluar saja. Ini hanya satu alasan, karena sudah keluar, karena sudah dimarahi wakil bupati. Itu yang kita khawatirkan. Sebab Musrembang ini bisa bicara keras. Kerasnya bukan menantang wakil bupati, bukan menantang anggota DPR, bukan menantang para kadis, tetapi kerasnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat desa. Kalau memang tidak ada selama ini realisasi terhadap Musrembang ini bagi desa mereka, inilah ruangannya. Kalau tidak juga, atau kalau perlu katakan, saya akan sampaikan ke pers.
Kalau desa saya tidak juga mendapat bantuan. Dan kalau memang tidak dapat, tentu dipertanyakan juga kemampuan kepala desa ini untuk memperjuangkan desanya ke tingkat kabupaten. Dipertanyakan juga. Andai kata, ini berandai-andai kita. Andai kata ada persoalan politis, mungkin 8 desa ini, katakanlah rakyatnya dulu dalam pilkada tidak memilih pasangan bupati wakil bupati ini, makanya tidak dapat pembangunan. Tetapi inilah yang harus diperjuangkan oleh kepala desa. Makanya kepala desa tidak boleh memihak di saat pilkada. Sehingga ketika ada kesempatan-kesempatan seperti ini, ruang-ruang dialog seperti ini, kepala desa tidak punya beban untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Tetapi kalau kepala desa dulu juga jadi tim sukses pasangan calon lain, nah lain persoalan. Makanya kepala desa menganggap yang duduk di depan wakil bupati itu lawannya. Tetapi kalau dia tidak berpihak di saat pilkada, siapa saja calon yang datang ke desanya dipersilakan saja. Dia hanya mengawasi agar jangan masyarakat desanya bentrok, agar jangan masyarakat desanya bertengkar gara-gara pilkada yang berbeda pilihan. Itu saja tugas kepala desa. Sehingga ketika ada muslimbang seperti ini, dia akan bisa keras memperjuangkan desanya. Dan juga ini mungkin juga jadi bahan pertimbangan bagi anggota DPR RI, bagi pemerintah pusat, untuk mengabulkan tuntutan para kepala desa yang meminta masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun itu. Makanya banyak pihak yang meminta agar jabatan kepala desa ini jadi kerja 5 tahun. Bukan malah diperbanyak, tapi diperkecil. Jadikan 5 tahun sama seperti jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota. Sehingga di desa itu nanti ada regenerasi. Ada semacam gairah masyarakat desa. Di dalam alih kepimpinan desa. Tapi kalau sudah seumur hidup kepala desanya, taruhlah kepala desanya berumur 50 menjadi kepala desa. Kalau 27 tahun, berarti sudah umur 72 dia nanti berhenti. Kalau umur 72 berarti sudah seumur hidup dia jadi kepala desa itu. Kalau 5 tahun ya sama. Taruhlah yang menjadi kepala desa umur 50 tahun. Umur 55 berhenti kalau perlu. Paling tidak kalau bisa 2 periode, umur 60 sudah berhenti. Jadi tokoh desa lagi. Ini sampai umur 72 itu umur 50. Bagaimana kalau kepala desanya menjadi kepala desa umur 55? Makanya tuntutan para kepala desa untuk menjadikan jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun 1 periode. Kurang realistis. Kurang realistis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa